Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, kembali lagi kita dipertemukan dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan operasi hitung pecahan, yaitu sifat-sifat perkalian pada pecahan dan pembagian pecahan. Sekarang kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu sifat-sifat perkalian pada pecahan. Untuk sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada sifat ini kita akan membuktikan apakah A kali B itu sama dengan B kali A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Ada A, B, A kali B, B kali A. Nah, ini yang akan kita buktikan. A kali B apakah sama dengan B kali A? Untuk A kali B, 2/3 dikali 3/5 sama dengan 6/15. Kemudian untuk B kali A, itu 3/5 dikali 2/3 itu sama dengan 6/15. Begitupun untuk 4/5 dikali 7 itu 28/5, dan 7 kali 4/5 sama dengan 28/5. Dengan cara yang sama dapat diperoleh juga untuk 8 kali 2/3 maupun 2/3 kali 8 itu hasilnya masing-masing 16/3 dan 16/3. Jadi, dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A dan B pecahan berlaku sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Sekarang kita akan masuk di sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini kita akan membuktikan apakah A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Nah, yang mesti kita ketahui sebelum lanjut di A kali B kali C atau A kali B kali C, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu A kali B, kemudian B kali C. Untuk A kali B, 2/3 dikali 4/5 sama dengan 8/15. Dan untuk B kali C, 4/5 dikali 3/5 sama dengan 12/25. Selanjutnya A kali B kali C, berarti 8/15 dikali 3/5, hasilnya 24/75. Kemudian untuk A kali B kali C itu hasilnya 2/3 dikali 12/25, hasilnya 24/75. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh untuk soal yang kedua dan ketiga. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A, B, dan C pecahan berlaku sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sekarang kita akan masuk di sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, pada sifat ini kita akan membuktikan apakah A kali B tambah C itu sama dengan A kali C ditambah A kali B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Di sini kita akan membuktikan A kali B tambah C apakah sama A kali B ditambah A kali C. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari A kali B, A kali C, dan B tambah C. Kita ambil contoh yang pertama. A kali B itu diperoleh dari min 5/7 kali 2/5
hasilnya min 10 per 35. Selanjutnya untuk A kali C. Jadi min 5 per 7 dikali 8 per 9, hasilnya min 40 per 63. Sekarang kita akan mencari B tambah C. Berarti 2 per 5 ditambah 8 per 9. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita akan samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 5 dan 9. Adapun KPK dari 5 dan 9 adalah 45. Sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita bisa jumlahkan. Caranya 45 dibagi 5 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. Ditambah 45 dibagi 9 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi 18 tambah 40 per 45 hasilnya 58 per 45. Sekarang kita akan mencari A kali B tambah C. Berarti min 5 per 7 dikali 58 per 45. Hasilnya min 290 per 315. Selanjutnya kita akan mencari nilai A kali B ditambah A kali C. Min 10 per 35 dikurang 40 per 63. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 35 dan 63. Adapun KPK-nya yaitu 315. Nah, 315 dibagi 35 itu sama dengan 9. 9 kali 10 sama dengan 90. Tandanya min, jadi min 90. 315 dibagi 63 itu sama dengan 5. 5 kali 40 itu sama dengan 200. Tandanya min, berarti min 200. Min 90 dikurang 200 per 315 itu sama dengan min 290 per 315. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh hasil untuk nomor yang kedua. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A, B, dan C pecahan berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sekarang kita akan masuk di sifat yang keempat, yaitu unsur identitas. Pada sifat ini, kita akan membuktikan apakah A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Kita akan mengambil contoh yang pertama, yaitu min 2 per 7 dikali 1 sama dengan min 2 per 7. Begitupun untuk 1 dikali min 2 per 7 itu sama dengan min 2 per 7. Nah, dengan cara yang sama kita akan memperoleh hasil untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Sehingga dari tabel yang di atas kita dapat simpulkan bahwa untuk setiap bilangan A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Di mana 1 ini itu merupakan unsur identitas perkalian.
Untuk menjawab 5 bagi 5/8, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 5 lingkaran. Ya, ini namanya lingkaran itu. Kemudian ada 5 lingkaran dengan pecahan 5/8. Nah, dari gambar tersebut diperoleh bahwa 5 bagi 5/8 ini sama dengan 5 kali 8/5 sama dengan 40/5 sama dengan 8. Nah, bagaimana cara menentukan 8/11 dibagi 1/6? Untuk menjawabnya, perhatikan gambar berikut. Ini 8/11 dibagi 1/6. Dari gambar di samping diperoleh bahwa 8/11 dibagi 1/6 itu sama dengan 8/11 dibagi 1/6 sama dengan 8/11 dikali 6/1 sama dengan 48/11. Dari contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa membagi dengan pecahan sama artinya mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan pembagi tersebut. Adapun bentuk umum pembagian pecahan sebagai berikut. A/B bagi C/D sama dengan A/B dikali D/C. Ingat, D/C adalah kebalikan atau invers perkalian dari C/D, di mana B, C, D tidak boleh sama dengan 0. Nah, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di materi perpangkatan pada pecahan dan menyelesaikan soal-soal pecahan desimal. Sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat dan lebih giat belajar di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.